kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa, bahwasanya pagi hari Tuhan kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk kami Tuhan boleh layak di hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menyukakan hati-Mu Tuhan, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, sucikan kuduskan hati kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan, pujian penyembahan kami boleh sampai di hadirat-Mu. Kami mau serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami Tuhan yang membawakan Tuhan pujian Tuhan, membawakan musik Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini hadir Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan membuka setiap hati kami Tuhan, supaya kami Tuhan selalu Tuhan bersyukur kepada Tuhan, selalu Tuhan memuji memuliakan Tuhan. Kami mau bermasbur hanya bagi-Mu Tuhan. Layakkan kami ya Bapa, dan pagi hari ini kami letakkan seluruh ibadah kami kepada-Mu Tuhan, biarlah boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Bawalah aku Bapa, ada di hadirat-Mu, berjalan bersama
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari semua boleh berduduk. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tak pernah berkesudahan bagi kita, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir. Mari kita menyanyikan lagu Dialah segalanya bagiku, seperti air madu dari batu karang. Haleluya.
biarlah pujian kita boleh sampai di hadirat Tuhan. Dan sebentar kita akan mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, yang boleh memberikan kita kelegaan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau menyembah Tuhan, kita menaikkan pujian kita. Haleluya. Amin, karena Tuhan satu-satunya penolong buat kita. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan keselamatan. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Bapak Darel berdoa buat firman Tuhan. Sungguh kami aminkan pujian ini ya Bapa dari dasar hati kami, bahwa hanya kepadamu Tuhan kami senantiasa berseru, kepadamu senantiasa kami mengadu, membawa segala apapun di dalam hidup kami, menyerahkan segala perjalanan hidup kami ya Tuhan. Kalau kekuatan perisai perlindungan kami ya Bapa, dalam menghadapi segala hidup yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan segala rintangan dan yang mau melemahkan dan juga menghalangi perjalanan iman kami. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kami telah boleh memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan nama Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami pada saat ini ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Biarlah sebentar kami mempersiapkan hati kami ya Tuhan. Kami rindu untuk firman-Mu Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini. Berkuasa atas kami semua yang hadir pada saat ini. Baik dari anak-anak, pemuda, remaja, dewasa, dan orang tua. Kami semua yang boleh menerimanya, kami semua diberkati. Kami memperoleh sesuatu yang baru. Bahkan kami diubahkan ya Tuhan dari segala mungkin sikap-sikap hati kami dan cara-cara pola pikir kami ya Tuhan. Karenanya mari Tuhan Engkau berkuasa sepenuhnya mengubahkan kami Tuhan. Membentuk kami, mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu saat ini Bapak Gembala kami akan menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Mari Tuhan urapi sepenuhnya dengan pengurapan yang daripada Allah. Agar kiranya Tuhan ada kuasa setiap perkataan yang Kau taruh atas bibir dan lidah hamba-Mu. Di dalamnya Tuhan kuasa ilahi yang boleh menguatkan kami, menegur kami, mengingatkan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau serahkan ruangan ini dan terlebih ruangan hati kami untuk kami boleh menerima berkat firman-Mu. Demi dan dalam nama Putra-Mu yang kudus kami boleh berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku sekalian. Waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita fokus. Siapkan hati. Izinkan Tuhan bicara melalui Roh Kudus-Nya agar kita menangkap maksud Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saudaraku sekalian, hari ini kita mau belajar merenungkan satu realitas rohani yang sangat dalam dan sangat menentukan kehidupan kita ke depan, saudaraku. Yaitu kesadaran akan Allah. Ya. Hari ini Tuhan ingin membawa kita menyadari sesuatu yang sangat dalam, yang mungkin selama ini sudah lama hilang dari hati kita. Yaitu kesadaran akan hadirat Allah yang nyata. Kita boleh refleksi, kita boleh koreksi kehidupan kita selama ini sebagai yang mengaku anak Tuhan, sebagai orang yang beragama, yang mempunyai Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan kehidupan hari-hari kita, waktu kita masuk dalam kehidupan nyata kita, itu sepertinya terjadi tidak ada hubungannya kita dengan Tuhan, saudaraku. Waktu kita masuk dalam kehidupan hari-hari, aktivitas kita bekerja, sepertinya nggak ada lagi hubungan kita dengan Tuhan. Sepertinya waktu kita berhubungan Tuhan itu hanya saat-saat seperti ini. Saat kita sedang di gereja, saat kita sedang beribadah, atau saat kita sedang bersaat teduh dan berdoa sendiri di tempat kita masing-masing. Tapi waktu kita kembali kepada kehidupan nyata, sepertinya kita lupa. Sepertinya kita nggak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Terputus. Kita hidup di dua dunia yang berbeda. Padahal secara sadar kita mengakui, menyadari bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Allah yang nyata. Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu. Tapi dalam praktek keseharian kita, jauh daripada kesadaran itu, saudaraku. Dan ini fakta yang kita temui. Fakta juga yang kita alami hari-hari.
Ya, kita itu sibuk. Ya, dengan apa? Kita akui kita hidup di dunia yang cepat dan sibuk. Sehingga membawa kita waktu kita bangun pagi, kita langsung berpikir mengenai pekerjaan kita, tentang pekerjaan, tentang rencana-rencana, tentang aktivitas, tentang impian-impian yang kita ingin realisasikan. Dan itu nyata, kita alami. Ya. Dan itu yang membuat kita juga melangkah cepat, bekerja cepat, sampai berdoa pun kita cepat. Kita beribadah rutin, tapi tanpa kita sadari, kita sudah kehilangan satu hal yang paling penting, satu hal yang paling esensi dalam kehidupan kita, yaitu bahwa adanya rasa bahwa Tuhan itu benar-benar ada di antara kita. Kita sudah tidak lagi merasakan keberadaan hadirat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita bebas aja melakukan segala sesuatu waktu kita hidup dalam kehidupan hari-hari kita. Seperti tadi saya katakan, kita itu berhubungan dengan Tuhan ketika kita sedang berada di gereja aja. Waktu kita sedang berdiskusi tentang Tuhan. Waktu kita berdoa di kamar kita masing-masing, baru kita berhubungan dengan Tuhan. Tapi ketika kita berada dalam kehidupan hari-hari aktivitas kita, sepertinya terputus hubungan itu. Kita menjadi orang yang lain. Hidup di dua dunia yang berbeda. Dan ini fakta yang saya perhatikan dan saya alami sendiri, saudaraku. Makanya pagi hari ini, saya mengangkat tema ini, hilangnya kesadaran ilahi. Kita sudah kehilangan esensi ini, hal yang paling penting dalam kehidupan kita, bahwa kita itu adalah manusia ilahi yang harus terus dipenuhi dengan kesadaran ilahi. Yuk kita baca Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 10, saudaraku. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, maka bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Nah, saudaraku, saya mengingatkan kita semua, ya kita mundur di dalam Kejadian awal-awal. Jadi kita harus tahu bahwa di dalam taman yang disediakan Allah bagi manusia pertama itu ada 3 jenis tumbuhan. 3 jenis tanaman. Yang pertama adalah tanaman untuk kebutuhan jasmani kita. Alkitab mengatakan semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Itu yang pertama untuk kebutuhan jasmani kita. Yang kedua adalah yang namanya pohon kehidupan. Baru yang ketiga, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, Alkitab mengatakan untuk kedua jenis pohon yang pertama silakan dimakan. Pohon yang kedua dan ketiga itu merupakan figuratif, saudaraku. Dulu waktu saya khususnya sekolah minggu, diajarkan satu kesalahan yang fatal kalau saya boleh katakan. Guru-guru sekolah minggu selalu mengajarkan bahwa ketika Adam dan Hawa memakan buah dan diibaratkan dia sedang memakan buah apel atau buah jenis lainnya. Tapi pagi hari ini saya mau katakan buah pengertian pengetahuan yang baik dan jahat itu hanya figuratif, saudaraku. Alkitab tidak pernah mengajarkan sesuatu yang mistis. Jadi buah pengetahuan yang baik dan jahat dan buah kehidupan itu bicara mengenai cara berpikir. Pengetahuan yang baik dan jahat itu pengetahuan yang berasal dari si jahat, iblis.
Sementara pohon kehidupan itu adalah bicara mengenai kehidupan Allah sendiri. Yang Allah inginkan manusia terus bergaul, mengisi pikiran dan nuraninya itu dengan pikiran-pikirannya Allah. Jadi nggak ada ketika seseorang makan buah itu toto terbuka pikirannya. Kalau kita makan buah seperti pemahaman secara harfiah, makan buah terus terbuka pikiran, nggak ada seperti itu saudaraku. Itu hanya figuratif, gambaran. Tapi Alkitab mencatat ketika manusia itu membuka pikirannya, mendengar apa yang diberi masukan oleh iblis, mulai tergoda hatinya. Dan dia mulai meragukan firman Allah yang Allah firmankan. Sekali-kali jangan kamu makan buah ini yang ada di tengah pohon, tengah taman ini. Karena ketika kamu makan buah ini, kamu akan mati. Tapi fakta yang kita temui ketika Adam dan Hawa makan buah itu secara fisik dia tidak mati. Dia tetap hidup. Makanya ini hanya figuratif. Yang Allah inginkan waktu dia menciptakan manusia pertama segambar. Selem. Pikiran Allah, komponen-komponen yang ada dalam diri Allah ditaruh dalam kehidupan Adam. Baru ada demut, yaitu kualitas dari cara berpikir. Didapat di mana? Dari pohon kehidupan itulah. Allah ingin manusia bergaul, isi terus pikiran-pikirannya dengan pikirannya Allah. Baru bicara kualitas. Tetapi terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dan kita lihat dari ayat ini, ya kalau kita perhatikan ini adalah momen paling tragis dalam sejarah manusia, saudaraku. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena untuk pertama kalinya sejak manusia diciptakan, dia tidak lagi menyambut kehadiran Allah. Kehadiran Allah yang sudah menjadi kebiasaan, yang dulu merupakan persekutuan, hubungan yang indah, yang harmonis, yang ideal, yang sempurna, terjadi di taman itu ketika Allah hadir. Tapi kita lihat ini berubah menjadi pelarian. Menjadi kengerian waktu dia merasakan kehadirannya Allah. Berarti ada sesuatu yang salah yang mereka lakukan. Artinya kenapa saudaraku? Manusia ini tidak berhenti percaya bahwa Allah ada. Tetapi ia kehilangan kesadaran akan Allah yang hidup dan hadir. Yang tadinya merupakan kegembiraan, sukacita bersama-sama dengan Allahnya, hubungan yang harmonis. Karena waktu Allah hadir mereka bisa rasakan auranya, mereka bisa rasakan kehadirannya, detak derap kakinya Allah. Tapi hari itu yang dia rasakan adalah kengerian. Sehingga dia berlari, sehingga dia menyumput, bersembunyi dari hadapan Allah. Nah saudaraku sekalian, kalau kita sadari, ternyata inilah akar dari segala kerusakan spiritual kita. Mengapa? Ketika Allah itu menjadi konsep, Allah itu hanya sebatas ide, tapi tidak menjadi realitas dalam kehidupan kita. Makanya kita lihat sekarang di sosial media, kita nggak usah bicara mengenai perdebatan antar agama. Perdebatan agama Kristen sendiri pun begitu kata-kata kasar yang keluar. Apakah itu mencerminkan kualitasnya Allah? Para teolog-teolog yang banyak belajar mengenai Allah, mengenai Alkitab, tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa yang santun. Alangkah lebih baiknya kalau menurut teolog tersebut ada sesuatu seorang tokoh mungkin yang dianggapnya bertentangan dengan pandangannya. Alangkah lebih baiknya kalau diskusi empat mata atau di ruang tertutup diselesaikan. Tapi tidak, faktanya. Semua saling serang seolah mempertahankan doktrinnya masing-masing yang dianggap benar. Tapi tidak lagi sesuai dengan cara-cara Alkitab.
membunuh karakter seseorang, karakter sesama. Pelayan Tuhan, mengerikan saudaraku, sampai keluar kata-kata yang tidak pantas. Dan ini fakta yang kita temui. Buka Ken, slide-nya Ken. Enggak jalan ya Ken. Slide selanjutnya Ken, buka Ken. Ngelak ya. Oh habis ini Vin. Ya kita melihat dosa terbesar manusia bukan hanya melanggar kehendaknya Allah, tetapi kehilangan kesadaran bahwa Allah itu nyata. Ini saya kutip ini, dosa terbesar manusia itu bukan hanya melanggar kehendak Allah. Di zaman perjanjian lama iya, seseorang baru dinyatakan bersalah, berdosa waktu dia melakukan pelanggaran. Tapi masuk dalam perjanjian baru udah tidak lagi seperti itu saudaraku. Waktu kita tidak sepikiran, seperasaan dengan Allah, kita sudah berdosa. Makanya selalu saya tekankan bagaimana kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Di Filipi pasal 2 ayat 5 tersebut. Ya. Dan sejak saat itu manusia hidup dalam pelarian rohani. Hidup tetapi tidak sadar akan sumber kehidupan itu sendiri. Ini yang kita jumpai saudaraku, yang harusnya waktu Allah hadir itu merupakan kegembiraan buat Adam dan Hawa. Tetapi kali itu kehadiran Allah membuat kengerian. Waktu kita membuka pikiran kita, waktu kita memberi kesempatan kepada iblis. Beberapa waktu yang lalu saya katakan, waktu kita memberi kesempatan kepada iblis, dia akan merusak pondasi kekristenan kita. Dia akan merusak pondasi keimanan kita terhadap Tuhan yang benar, saudaraku. Pelan, tapi menghancurkan. Iblis cara kerjanya senyap, saudaraku. Tidak dengan konfrontir, karena dia tahu. Pelan, orang dibawa, dibuai, sampai akhirnya lupa. Nah kalau kita perhatikan, bukankah ini juga yang terjadi hari ini saudaraku? Ya. Kita mesti menjadi orang Kristen yang aktif ke gereja. Kita bisa ada di dalam gereja, tapi kita hampa akan kesadaran ilahi. Nah kalau kita boleh renungkan ya, kalau kita boleh melihat di dalam diri kita sendiri. Pagi ini mungkin kita ada di tempat yang sama di gereja. Tapi sesungguhnya kita tidak mengalami kesadaran ilahi itu. Kita hanya rutinitas berada di dalam gereja. Ya, kita menyebut Tuhan, kita memanggil Yesus, tapi hati kita dingin. Tidak lagi ada getaran, kegentaran, rasa hormat yang patut di dalam diri kita waktu kita menyebut nama Tuhan. Dingin hati kita, kering. Ini bahayanya cara berpikir dunia sudah merusak, merasuk dalam kehidupan kita. Kita bisa bicara tentang Allah, tetapi kita nggak pernah mengalami. Makanya tadi dikatakan, saya awal dikatakan, sepertinya kita hidup di dua dunia yang berbeda. Waktu kita ada di gereja, seolah-olah kita benar-benar menjadi makhluk yang mulia di hadapan Tuhan. Tapi waktu kita kembali kepada kehidupan nyata, kita boleh bebas melakukan apa aja, berpikir apa aja, merasa apa saja. Apalagi kita memang diperhadapkan kondisi yang sulit dalam dunia usaha, dalam dunia kerja. Yang membawa kita, yang membuat kita seolah-olah boleh sama melakukan hal-hal yang melanggar. Seolah-olah kita bisa menarik Tuhan untuk mengerti kondisi sekarang. Kalau melakukan ini gak apa-apalah Tuhan. Sekarang memang zamannya seperti ini. Nanti waktu di hari Minggu datang lagi dengan Tuhan, mohon ampun. Tapi waktu kita melakukan aktivitas pekerjaan kita gak apa-apa. Sedikit-sedikit korupsi, sedikit berbohong.
Karena memang dunia dagang begini, dunia bisnis harus seperti ini. Coba kita koreksi kehidupan kita, ini fakta. Kita aktif di dalam gereja, mungkin ambil banyak bagian dalam pelayanan, tapi hati kita hampa akan kesadaran itu. Kita bisa memanggil nama Tuhan, tapi hati kita kering, dingin. Gak ada lagi kehausan yang sungguh di hadapan Tuhan. Nah, ini bukan karena Tuhan tidak nyata, saudaraku. Bukan. Tapi karena pengaruh dunia yang sudah merusak kesadaran kita. Membuat tumpul kesadaran ilahi kita. Cara berpikir dunia itu merasionalisasi kita. Menganggap semua ini boleh, wajar. Karena memang zamannya seperti ini. Nah, dunia ini telah menghipnotis manusia untuk hidup seolah-olah Tuhan hanyalah ide. Kegelapan zaman ini bukan hanya kejahatan moral, tetapi hilangnya kesadaran akan Allah yang hidup. Cobalah kita boleh menyadari pagi hari ini, makanya saya mau coba angkat tema ini. Kita ini sudah benar-benar kehilangan kesadaran ilahi. Kita tidak lagi melibatkan Tuhan dalam aktivitas kita. Yang penting kita sudah berdoa. Yang penting yang kita lakukan menurut kita udah baik. Tapi sesungguhnya kalau kita sadari itulah cara kerja iblis, cara kerja kuasa kegelapan. Mengaburkan fokus kita sesungguhnya. Kita bisa ada di dalam gereja, kita bisa menyebut nama Tuhan. Tapi perasaan kita tuh hampa, hanya tradisi. Apalagi di gereja kita masih gak bisa tenang kalau gak megang HP. Searching lihat apa. Gak bisa tenang. Bagaimana kita mau bisa merasakan kesadaran ilahi itu. Makanya penting saya angkat tema ini saudaraku. Nah, hari ini Roh Kudus mau membangunkan kita kembali. Ya. Kan? Gak hidup ini Vincent. Oh ya. Gak hidup ya Ken ya. Gak jalan Ken. Ngelak ya. Kenapa saudara? Karena tanpa kesadaran ilahi, iman itu menjadi kering. Ya. Belum ini kan. Sebelumnya kan. Lagi. Sebelumnya. Nah, di dalam Efesus 5 ayat 14 berkata begini, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Firman Tuhan boleh datang kepada kita pagi hari ini, mengingatkan kita. Roh Kudus mau membangun kita kembali melalui ayat ini. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Saudaraku sekalian, kita hidup ya di dunia yang tampaknya modern. Penuh dengan pengetahuan teknologi. Tapi sesungguhnya kalau kita sadari, kita sama seperti Adam. Yang sedang bersembunyi di balik pohon-pohon kesibukan kita. Di balik pohon-pohon aktivitas kerohanian kita. Tapi kita tidak merasakan Allah itu hadir nyata dalam kehidupan kita. Dan ini yang menjadi perenungan saya akhir-akhir ini saudaraku sekalian, sibuk sepertinya. Sampai tadi saya katakan kita doa pun cepat-cepat karena diburu waktu. Kita bangun dengan banyak kegiatan-kegiatan, pekerjaan ini, itu, ini. Sampai kita hampir-hampir tidak punya waktu serius dengan Tuhan. Datang dengan Tuhan pun hanya sekedar laporan, ritual. Berdoa singkat sudah, tidak ada lagi refleksi dalam hidup kita waktu kita berdoa. Tidak lagi kita berusaha mendengar maunya Tuhan apa. Tidak ada lagi dialog di dalam hati kita terhadap Allah yang hidup.
Kita tidak membiarkan Roh Kudus membimbing percakapan kita dalam doa. Kita hanya berdoa rutin, mendoakan ini. Kita hanya serahkan dengan Tuhan dan Tuhan jaga pelihara. Tapi kita tidak memperhatikan kesadaran ilahi yang ada di dalam kehidupan kita. Kehidupan hari-hari yang kita jalani benar nggak sesuai dengan yang Tuhan mau. Kembali lagi tujuannya, akhirnya kita hanya ingin mengeksploitasi Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Tanpa lagi kita memikirkan bagaimana perasaannya. Maaf kata, kalau saya menggunakan kata kasar, kita anggap Tuhan itu seperti pelacur buat kita. Kita hanya ingin memanfaatkan dia, sesudahnya kita tinggalin. Ini fakta yang saya perhatikan saudaraku. Yang penting bagaimana kita untung. Yang penting bagaimana apa yang kita rencanakan berhasil. Rohani sih, segala sesuatu sepertinya didoakan. Segala sesuatu dimulai dengan Tuhan. Tapi dalam perjalanannya kita kadangkala lupa. Waktu kita memulai aja, baru memulai, kita serahin semua dengan Tuhan. Supaya Tuhan hanya melegalisir. Ini sepertinya rohani. Tapi fakta yang berjalan tidak seperti itu. Kita jauh. Makanya tadi saya katakan, ya, akhirnya kita sama seperti Adam yang bersembunyi di balik pohon-pohon kegiatan kita, aktivitas kita. Tanpa menyingkirkan, tanpa menafikan kita sebagai manusia yang bertanggung jawab memang harus bekerja, itu pasti saudaraku. Tapi bagaimana prosesnya itu yang penting. Akhirnya membuat kita apa? Membuat kita memang beragama, tapi tidak sadar. Tuhan itu hadir saudaraku. Datang sih setiap minggu ibadah, tapi hampa, kering, gak merasakan. Gak basah hati kita ini waktu kita datang menyanyi, menyembah Tuhan. Sepertinya sulit sekali kita itu meneteskan air mata. Mengakui bagaimana luar biasanya Allah, pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Kita memang sepertinya berdoa, tapi kita gak sadar kita sedang bicara dengan siapa. Hanya laporan aja, monolog satu arah. Kita gak mau berusaha, berdiam diri. Kadang-kadang kita hanya nyerocos saja berdoa. Apakah itu namanya komunikasi saudaraku? Enggak. Komunikasi adalah dua arah, kita mendengarkan, diam. Ada saatnya dalam situasi-situasi seperti memang ada liturgis yang memang harus memimpin doa saudaraku. Tapi dalam kita secara pribadi, ya enggak seperti itu. Kalau saya sekarang lebih banyak diam berdoa, hati aja. Karena Alkitab katakan sebelum kita mengucapkan kata, Allah tahu isi hati kita apa. Jadi gak perlu kita memanipulasi Allah dengan bahasa-bahasa rohani. Kiasan-kiasan yang indah, gak perlu. Karena Tuhan sesungguhnya tahu motivasimu apa. Kadang-kadang kita berdoa supaya kita buat pengantar dulu dengan Tuhan. Oh seperti tujuannya baru nanti. Tujuan kita ini loh Tuhan. Nggak perlu, yang penting bagaimana keseharian kita hidup benar nggak di hadapan Tuhan. Jadi lebih baik waktu kita bermeditasi diam aja. Karena roh ini menuntun, nurani kita menuntun. Bagaimana kita berdoa. Bahaya saudaraku, kita sering menyebut nama Yesus tapi kesadaran kita tumpul. Ya. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana manusia tuh kehilangan kesadaran ilahi dan bagaimana kesadaran itu bisa dipulihkan. Kenapa? Karena tanpa kesadaran ilahi, agama itu hanya menjadi ritual. Ya. Ibadah kita itu hanya menjadi rutinitas dan keimanan kita anggap sama, kita punya ideologi aja. Pandangan-pandangan hidup, nilai-nilai hidup cuma sebatas itu nantinya. Nah makanya, buka Ken,
Kesadaran akan Allah adalah titik awal dari kehidupan yang sejati. Nah, kita mau masuk dulu yang pertama, saudaraku sekalian. Kata berjalan-jalan di dalam bahasa Ibrani, dia menggunakan kata mitalek yang menggambarkan persekutuan yang berulang dan akrab. Artinya apa? Allah itu biasa datang berjalan-jalan bersama Adam dan Hawa. Merupakan kebiasaan, rutinitas. Dan ini bukan kunjungan yang pertama. Tapi fakta yang kita jumpai waktu Allah hadir, baru kali pertama juga mereka tidak menyambut kehadiran Allah. Malah sebaliknya mereka bersembunyi. Inilah yang menjadi titik awal dari hilangnya kesadaran ilahi, saudaraku sekalian. Ini klimaks dari waktu Adam dan Hawa membuka kesempatan pikirannya. Dia tahu kok setiap hari dia mendengar firman Allah. Diingatkan. Dan Allah menciptakan manusia bukan seperti remote control, saudaraku. Kan kadang-kadang kita berpikir kalau Allah tahu Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa. Kenapa sih nggak dijagain aja? Nah, kalau seperti itu Allah yang kita sembah, Allah yang main-main, saudaraku. Ya, Allah yang main-main. Karena waktu Allah menghadirkan manusia, dia beri kehendak bebas. Dan kehendak bebas itu murni. Keputusan mutlak di tangan kita. Allah hanya memberi batasan. Tapi waktu kita mulai melanggar, ada konsekuensinya. Makanya dikatakan ketika kamu makan, kamu mati. Makanya waktu Adam dan Hawa jatuh, dia diusir keluar. Kenapa bahaya bagi Adam dan Hawa kalau dia makan lagi pohon kehidupan, itu bicara mengenai kekekalan. Dan itu fatal akibatnya. Tidak ada lagi namanya pemulihan. Dan kita semua binasa. Nah, inilah tadi saya katakan titik awal dari hilangnya kesadaran ilahi, saudaraku. Bukan karena Allah berubah, enggak. Tetapi karena manusia kehilangan kemampuan untuk menyadari kehadirannya. Dan ini juga yang kita alami. Kita tidak lagi punya kepekaan. Kita tahu Allah Maha Hadir, Allah Maha Tahu. Tapi waktu kita menjalani hari-hari kita lupa bahwa Allah itu tahu apa yang kita lakukan. Kita lebih takut waktu kita melakukan salah diketahui oleh orang karena malu, karena ketangkap. Tapi kita tidak menyadari bahwa ada satu mata, ada sepasang mata yang selalu memperhatikan. Ada Allah yang Maha Hadir. Makanya beberapa minggu terakhir saya sampaikan, kalau kita menyadari Allah Maha Hadir itu pasti meminimalisir kita akan jatuh dalam dosa secara sengaja, saudaraku. Kenapa? Kita mencoba hadirkan, kita tahu. Bukan karena kita takut akan hukuman Allah, bukan. Tapi karena bentuk tanggung jawab dan hormat kita. Sama seperti anak-anak. Dia tahu batasan-batasan apa yang harus dia turuti dan batasan-batasan yang tidak boleh dia lakukan. Waktu dia melakukan, bukan karena dia takut dihukum oleh orang tua, tidak. Karena dia mempunyai rasa hormat, nilai-nilai yang patut kepada orang tuanya. Bukan di luar pandangan orang tuanya, di luar sepengetahuan orang tuanya dia boleh melakukan. Itu bentuk ketidaktaatan, bentuk kekurang ajaran anak. Nah, begitu pun juga hubungan kita dengan Allah. Harusnya kita bawa nilai-nilai itu. Nah, berapa minggu yang lalu juga saya sampaikan orang-orang di luaran sana yang hidupnya terbangun dengan nilai-nilai moral di dalam dirinya yang baik. Dia tahu batasan-batasan. Oh, itu tidak boleh. Tapi kita lihat sekarang orang-orang Kristen hajar aja. Bahkan orang-orang yang menamakan dirinya pelayan Tuhan, hajar aja.
nggak masalah. Yang penting tetap ambil bagian, seolah-olah gereja itu tempat penyucian. Boleh di luaran sana lakukan, nanti hari Minggu kita minta lagi ampun dengan Tuhan. Alangkah kurang ajarnya kehidupan seperti itu, saudaraku sekalian. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 18 berkata begini, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya. Dosa bukan hanya memisahkan manusia dari Allah, tetapi juga membutakan kesadarannya akan Allah. Makanya kenapa saudaraku, waktu kita melakukan kesalahan atau berdosalah, saya boleh katakan, ada kengerian. Ada ketidakpantasan waktu kita berdoa dengan Tuhan. Ada intimidasi. Roh itu gak nyaman, saudaraku sekalian. Dan iblis mulai mengintimidasi hal tersebut. Oh, gak mungkin layak. Udahlah, gak usah berdoa. Akhirnya kita bablas. Sampai satu titik yang mengerikan adalah kita gak bisa lagi berbalik. Kita terus hidup dalam kecemaran yang sampai akhirnya kita benar-benar mendukakan Roh Kudus. Alkitab katakan waktu kita dengan sengaja dan sampai mendukakan Roh Kudus, nggak bisa lagi bertobat, saudaraku. Makanya penting kesadaran ilahi ini dalam kehidupan kita. Nah, kegelapan itu bukan hanya moral, tapi kesadaran yang rusak. Kesadaran kita sudah rusak dan kita sepertinya biasa aja karena kita nggak pernah serius memikirkan kekekalan, saudaraku. Nggak pernah serius. Kita anggap ya besok kita bangun lagi, ada lagi hari esok. Ya kan banyak orang-orang di luaran sana yang gak serius dengan Tuhan, kalau mati ya udahlah mati, selesai. Enggak. Itu hal yang paling mengerikan karena di balik itu, itulah kehidupan sesungguhnya, kekal. Maka surga dan neraka itu nyata, saudaraku. Nah, selanjutnya kita melihat dosa mengubah arah kesadaran. Nah, kata bersembunyi dia menggunakan kata cabah, yang berarti menarik diri untuk menutupi diri dari hadapan. Nah, inilah simbol psikologis rohani, saudaraku. Manusia bukan hanya berbuat dosa, tetapi menarik kesadarannya dari hadapan Allah. Fatal. Waktu manusia menyadari dia salah. Siapa yang memberitahu mereka bahwa mereka telanjang, saudaraku? Selama ini tidak tahu. Mereka kudus, suci. Pandangan mereka murni, suci. Tidak ada lagi kecemaran. Memang tidak ada kecemaran. Tapi waktu dia membuka peluang, iblis masuk, merasuk dalam pikirannya, baru sadar bahwa mereka telanjang. Dan mereka mulai menyadari kehadiran Tuhan menjadi kengerian dalam kehidupan mereka. Nah, begitu pun juga kita, waktu kita melakukan salah, ada kengerian. Ada ketidakpantasan kita berada di dalam hadirat Tuhan. Makanya waktu kita menyadari itu, cepat berbalik, cepat bertobat, pulihkan diri. Karena kalau enggak kita akan semakin terus cemar. Dan Alkitab katakan, yang baik akan semakin baik di akhir zaman. Yang jahat akan semakin jahat. Artinya apa? Kita akan terus disempurnakan. Waktu kita terus berusaha baik, berbuat terus kebaikan, itu akan menjadi habit dan kita akan disempurnakan kebaikan kita. Tapi kalau kita terus cemar, kita akan semakin sempurna kecemaran kita. Kita akan terus menjadi orang yang jahat, orang yang cemar. Itu yang namanya disempurnakan. Makanya kembalikan kesadaran ilahi itu. Akhirnya apa? Manusia mulai mengarahkan kesadarannya kepada dirinya sendiri. Ya kan?
kepada rasa takut, rasa malu, dan rasa membenarkan diri. Dan ini yang terjadi dalam Adam dan Hawa. Waktu Allah hadir, dia mulai menyalahkan istrinya. Wanita yang kau tempatkan di sisiku, itu yang membuat aku memakan buah ini. Wanita itu juga akhirnya menyalahkan si ular. Timbul keegoisan di dalam diri. Ini awal dari kesadaran. Kehilangan kesadaran. Dan ini merupakan awal kesadaran egois. Bukan lagi kesadaran ilahi. Dan makanya orang kalau udah egois itu mengerikan saudaraku. Seolah-olah selalu ingin menang sendiri. Makanya Allah bertanya, di manakah engkau? Bukan Allah nggak ngerti posisinya di mana saudaraku. Bukan. Tapi karena manusia sudah tidak berada lagi di tempat kesadaran yang seharusnya. Ini yang Allah pertanyakan. Di mana kesadaran ilahimu? Adam, Hawa. Bukan Allah tidak tahu posisinya di mana. Jadi pertanyaan Allah itu bukan soal posisi tubuh, tetapi posisi kesadaran. Nah kalau seandainya Allah bertanya dengan kita pagi hari ini, di mana engkau? Itu bukan berarti Allah tidak tahu bagaimana kita. Tapi yang Allah ingin konfirmasi adalah di mana posisi kesadaranmu sekarang. Dalam makna ini saudaraku sekalian. Ketika kita kehilangan kesadaran ilahi, itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Saya ulangi lagi, ketika kita berada di gereja, tapi tidak di hadapan Allah. Artinya kita bisa berada di gereja, tapi belum tentu kita berada di hadirat Allah. Kita bisa menyanyi untuk Tuhan, tapi pikiran kita jauh darinya. Dan kalau kita boleh sadari ini sering terjadi. Bagi jemaat-jemaat, bagi setiap orang yang hadir di gereja. Tubuhnya ada di gereja, tapi pikirannya di mana-mana. Tubuhnya ada di gereja, tapi pikiran, oh nanti mau kesini, 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 kesini. Gereja hanya menjadi rutinitas. Ritual supaya orang mencap kita Kristen tetap, tapi kita sudah mulai kehilangan kesadaran itu. Ini yang mengerikan saudaraku. Kita bisa menyanyi untuk Tuhan tapi pikiran kita jauh. Kita bisa menangis karena situasi yang membawa kita, perasaan kita, ya WL atau song leader atau pendeta bisa mempengaruhi kita secara suasana yang membuat kita mudah sekali tersentuh dan nangis saudaraku. Tapi sesungguhnya kita yang tahu kesadaran ilahi kita sesungguhnya itu bagaimana. Selanjutnya Ken, buka Ken. Kita sadari saudaraku sekalian, dunia itu menciptakan beribu-ribu gangguan dalam kehidupan kita dan menumpulkan kesadaran ilahi kita akan Tuhan. Kesibukan diberi kesibukan yang sepertinya menjanjikan. Tujuannya satu, supaya kita nanti nyaman. Tujuannya cuma nyaman tanpa lagi memperhatikan ujungnya ini bagaimana. Yang penting nyaman, yang penting kita baik, tujuannya sepertinya baik. Tapi sesungguhnya nurani kita itu bisa menuntun. Motivasi terdalam yang penting. Akhirnya apa? Itu bisa menjadi pelarian buat kita. Nah di dalam Roma 1:21 katakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya, melainkan pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kalau kita perhatikan ini ya, mereka mengenal Allah itu bentuk pengetahuan. Kita bisa belajar kok banyak tentang Allah
tentang Alkitab. Makanya dulu awal-awal atau beberapa tahun yang lalu saya sering katakan, pengetahuan Alkitabmu, pengetahuanmu tentang Allah itu tidak menjamin hubunganmu benar dengan Tuhan. Tanpa kita melibatkan hubungan yang benar dengan Tuhan, itu hanya sebatas di sini. Dan ini berbahaya. Tadi saya sudah katakan berapa banyak teolog-teolog di media sosial yang akhirnya saling serang. Mereka bukannya tidak tahu tentang Alkitab, bahkan jago. Ya, menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab. Seluk-beluk Alkitab tahu. Tapi mereka tidak punya hubungan, tidak mempunyai pengalaman dengan Tuhan dengan benar. Ya, itu yang mengerikan. Dan ini, mengenal Allah itu pengetahuan, tapi tidak memuliakan Dia, itu kesadaran saudaraku. Harusnya kan idealnya ketika orang sangat memahami Alkitab, hidup kegentarannya, rasa hormatnya, ya, hidup takut. Nih, kalau di dalam Alkitab dikatakan Petrus itu, di dalam kitab Petrus, hidup penuh ketakutan dengan Tuhan, phobos. Itu ada rasa hormat yang patut dengan Allahnya. Bukan hanya sebatas pengetahuan, akhirnya Farisi saudaraku. Dan ini mengerikan. Orang-orang ahli tafsir dulu pun banyak zaman Yesus, Farisi, ahli Taurat. Akibatnya pikiran mereka gelap, kehilangan relasi ilahi. Dan ini yang mengerikan. Nah, informasi tentang Allah tanpa kesadaran akan Allah hanyalah kebodohan rohani. Ya, informasi tentang Allah tanpa kesadaran akan Allah hanyalah kebodohan rohani. Sepertinya cerdas, sepertinya menguasai isi Alkitab, tapi di mata Tuhan kebodohan. Selanjutnya, Ken nggak buka ya. Kesadaran ilahi yang dipulihkan di dalam Kristus, saya cepat aja. Nah, yang menjadi kita bersyukur adalah begini saudaraku. Kisah manusia tidak berhenti di Taman Eden. Adam dan Hawa kehilangan kesadaran ilahi. Tapi manusia kedua, Yesus datang itu untuk memulihkan. Pemulihan. Kita dipulihkan menjadi sadar kembali akan keilahian itu. Nah, di dalam Yohanes 14:23 berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dan kita perhatikan kata diam bersama-sama dengan dia, inilah pemulihan kesadaran ilahi dari hadirat Allah saudaraku. Tidak hanya sebatas pengetahuan kita, bukan hanya iman sebagai persetujuan pikiran, persetujuan akali, iman yang fantasi, tidak, tapi kita berusaha menghadirkan Allah, kesadaran ilahi akan Allah itu ada kembali dalam kehidupan kita. Ya, jadi bukan hanya yang kita tahu Allah di surga, tetapi Allah yang tinggal di dalam diri kita itu bagaimana. Sehingga menyebabkan kita waktu kita beraktivitas, kita tahu ada Allah di dalam diri kita, ada Allah yang mengawasi kita, ada Allah yang selalu beserta dengan kita. Makanya tadi saya katakan ketika kita menyadari itu, kecil sekali kemungkinan kita berbuat dosa dengan sengaja. Kecil sekali kemungkinan, kalaupun ya kita mampu melakukan itu sudah benar-benar, saudaraku, nggak bisa lagi saya ngomong. Udah tahu, sadar, mengerti, tapi dengan sengaja. Saya boleh katakan berarti kita lebih kejam dari orang-orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan. Kenapa? Karena mereka nggak tahu kebenaran. Tapi kita yang sudah tahu dengan sengaja melakukan, itu kita lebih jahat dari mereka di luaran sana. Nah, di dalam 2 Korintus 3:18 berkata gini, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ya, saya bacakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh.
maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dan kemuliaan yang semakin besar. Harusnya ini kita terus dikembalikan. Tujuan keselamatan ini saudaraku, supaya kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, segambar dan serupa. Adam dan Hawa telah gagal, mengakibatkan kehilangan kesadaran ilahi. Tapi Yesus hadir untuk memulihkan, memberikan jalan keselamatan. Supaya kita dikembalikan dalam proses keselamatan itu, dikembalikan kepada rancangannya yang semula. Yang terakhir, Roh Kudus bukan hanya kuasa, tetapi kesadaran ilahi yang dihidupkan kembali dalam manusia. Makanya penting kita terus bangun hubungan supaya peka. Roh Kudus itu peka di dalam diri kita. Selalu mengingatkan kita, mencerdaskan manusia, rohani kita. Yuk saya undang kita semua bangkit berdiri. Bawalah aku Bapa, ada di hadirat-Mu, berjalan bersama dengan setiap waktu, dimanapun ku berada, ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Bawalah aku Bapa, bawalah aku Bapa, ada di hadirat-Mu, berjalan bersama dengan-Mu Bapa, setiap waktu, dimanapun ku berada, ku tetap di hadirat. Yuk katakan di hadirat-Mu, di hadirat-Mu Bapa, di hadirat-Mu, dalam kekudusan, kemuliaan-Mu, perkenankan-Ku Bapa, perkenankan-Ku selalu di hadirat-Mu, setiap waktu. Yuk bagi siapa yang rindu untuk dipulihkan kesadaran ilahi-Mu,
Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Nyanyikan dengan imanmu, dengan satu bentuk komitmen. Oh, haleluya, berjalan bersama denganmu Bapa, setiap waktu, haleluya, dimanapun ku berada, ku tetap di hadiratmu. Yuk katakan, di hadiratmu, hadiratmu Bapa, di hadiratmu, dalam kekudusan, haleluya, kemuliaan-Mu. Saya undang Lampot untuk maju ke depan. Perkenankanku Bapa, perkenankanku selalu di hadiratmu, setiap waktu di hadiratmu Bapa, di hadiratmu Bapa, kami rindu Tuhan. Untuk Kau pulihkan kesadaran ilahi kami akan Engkau. Oh, haleluya. Perkenankanku Bapa, perkenankanku hadiratmu, setiap waktu. Kita terus dalam penyembahan. Nanti Ibu Gembala berdoa buat firman Tuhan yang sudah disampaikan, juga buat perjamuan kudus yang akan kita jalankan. Mari Bapa yang baik, kami perlu pemulihan yang daripada-Mu Bapa, akan kesadaran ilahi kami Bapa. Jangan sampai hati kami dingin, jangan sampai kami kehilangan kesadaran ilahi kami Bapa. Mari Roh Kudus, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya.
Silakan duduk, saudaraku. Kita tetap dalam penyembahan di hadapan Tuhan. Buka hatimu, fokuskan hatimu pada salib Tuhan. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Haleluya. Bumi katakan suci, suci, suci Allah Bapa. Suci, suci, suci Allah Bapa. Allah yang di dalam surga. Suci, 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 suci. Mari Tuhan suci. Kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Suci, suci Allah yang di dalam saja padamu. Suci, 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 suci. Sucikan, mari
sucikanku. Mari Tuhan sucikanku. Haleluya. Peganglah roti yang melambangkan tubuh Kristus di tangan sebelah kananmu, dan air anggur yang melambangkan darah Kristus di tangan sebelah kirimu. Sebelum kita masuk, ambil bagian menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kalau mungkin di antara kita ada sesuatu yang kita tidak layak, yang menghalangi kita untuk menikmati berkat Tuhan. Sebelum kita makan dan minum, kita bereskan dulu di hadapan Tuhan. Kalau mungkin ada kepahitan, sakit hati, kekecewaan, lepaskan pengampunan. Biar Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita, menggantikan dengan sukacita yang dari Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, layakan kami, sucikan kami. Agar ketika kami makan dan minum, berkat-Mu yang turun atas kami. Bukan sebaliknya. Karena kelalaian kami mengakibatkan kutuk di dalam hidup kami. Mari Bapa yang baik, kami mohon dengan kerendahan hati kami. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk membelas kasihani kami. Kembalikanlah kesadaran ilahi kami. Pulihkanlah hati kami yang mungkin Kau jumpai di tengah kami. Ada hati-hati yang mulai dingin dengan-Mu. Kami mohon mewakili jemaat-Mu di tempat ini. Mohon belas kasihan-Mu. Membentuk ulang kembali hati kami. Merestorasi ulang. Agar kami boleh mengalami pemulihan. Dan kami kembali memiliki kesadaran ilahi kami akan Engkau Bapa. Terima kasih, terima kasih. Layakan kami untuk makan dan minum. Supaya berkat-Mu turun atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Dengarkan pembacaan firman ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita makan dan minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak, terima kasih. Bapa yang baik, buat persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu masing-masing. Mengingatkan, mendidik, mencerdaskan, mendewasakan, menghibur. Dimanapun mereka berada dan kehidupan mereka terus bertumbuh akan pengenalan akan Engkau. Adanya pemulihan hati, adanya pemulihan akan kesadaran ilahi kami. Untuk kami benar-benar mengerti, untuk kami benar-benar menyadari, memahami bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami.
memperhatikan setiap gerak-gerik kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terima kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa buat Papa dan Darel yang kesehatannya sedang terganggu. Mari Bapa yang baik, kami mohon kemurahan-Mu. Bekerjalah dalam kehidupan mereka, yang terbaik Engkau kerjakan dalam kehidupan mereka. Engkau yang tahu apa yang terbaik untuk kehidupan mereka. Bekerjalah sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Kami serahkan kehidupan Papa dan Darel di dalam tangan-Mu. Pemulihan terjadi. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Dan kami akan tutup ibadah kami pada siang hari ini. Haleluya, haleluya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan yang berjanji menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman, tetap setia menepati janjinya. Sesuai dengan firman-Nya, Ia akan menyertai engkau kemanapun dan dimanapun engkau berada. Oleh sebab itu angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat besar Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.